dengan siapapun, tiga hari tiga malam untuk mempertahankan tesis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Atas menyebarnya pamflet undangan yang ditujukan kepada Kiai Imad dan beberapa tokoh yang berseteru dalam polemik nasab ini, akhirnya Kiai Imad juga menjawab juga dengan pamflet. Artinya Kiai Imad bersedia berdebat dengan siapapun, terutama dalam pamflet yang kita putar tadi di awal. Rizik Syihab, Hanif Alatas, Mukhdar, Habib Taufik Assegaf. Orang ini ditantang balik oleh Kiai Imad, dan Kiai Imad siap untuk berdebat dengan mereka. Dan ini sudah mulai ke ranah serius untuk melakukan debat ya. Siapakah yang tidak hadir, yang berkelit, tidak mau berdiskusi lagi dengan Kiai Imad. Nah, cuman dalam video ini kita akan membahas hal lain, bukan membedah tentang isu terkait undangan dan video pamflet undangan dari RA dan juga jawaban dari Kiai Imad. Tetapi di sini saya ingin membahas video terbaru yang diunggah oleh Nabawi TV, di mana dalam video tersebut ada seorang narator, dan kita tahu narator tersebut adalah pembela Ba'alawi. Dia pun juga bagian dari mereka, Habib klan Ba'alawi, Aventador. Bahkan tak habis-habis dia melakukan narasi-narasi yang membantah tesis Kiai Imad dengan bermacam pola, dengan bermacam tuduhan-tuduhan dan fitnah. Di sini saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Kiai Imad, bahwa semakin kesini nasab Ba'alawi ini dibela kalau tidak hanya dengan framing, ya dengan fitnah. Ini semakin jelas kawan, bahwa setelah akhir-akhir ini banyak para tokoh-tokoh Nusantara, para kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Kiai Imad ikut meneliti, mendalami apa yang telah dilakukan, apa yang telah diteliti oleh Kiai Imad, itu sekarang sudah mulai mempunyai kesimpulan, di mana kesimpulan ini sangat mengkhawatirkan mereka, karena sudah masuk ke taraf hakul yakin. Dan sudah banyak tokoh-tokoh yang menyatakan itu berdasarkan tesis, berdasarkan kajian Kiai. Mereka berkesimpulan bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu bahwa banyak tokoh-tokoh yang sudah melakukan itu. Dan sekarang mereka mulai khawatir dengan adanya tesis ini, dengan adanya polemik ini, sehingga mereka melakukan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, tetapi dengan cara-cara yang semakin kesini semakin terlihat bahwa mereka semakin jelas melakukan pembelaan nasab mereka dengan framing dan fitnah. Nah, narasi dari Aventador ini yang dibungkus dengan bahasa akademis, tetapi yang kita tangkap di sana tidak lebih dari maling teriak maling. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengacung lari tarikan cinta. Isu tentang nasab Sada Ba'alawi. Ada seorang berinisial IS, dia membuat satu tulisan yang dia klaim sebagai sebuah tesis. Dan di situ dia banyak bicara tentang nasab Sada Ba'alawi dari sisi sejarah terutama, yang kemudian dia mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Ya, mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat selama ini. Kiai Imad melakukan sebuah penelitian, lalu dengan penelitian tersebut mempunyai kesimpulan dari hasil fakta-fakta yang terjadi, baik dari fakta kitab-kitab nasab, fakta-fakta kitab sejarah, dan juga fakta DNA.
Jadi kesimpulan yang didapatkan oleh Kiai Imad itu berdasarkan fakta-fakta ilmiah, bukan berdasarkan tanpa ilmu dan sengaja keluar dari keyakinan masyarakat yang selama ini mereka pahami. Kemudian saya tertarik untuk mengkaji apa yang dia tulis. Tentu banyak saya muat di kanal pribadi saya. Dalam 2 tahun ini banyak fakta yang sudah terkumpul. Dan apabila kita tengok ke belakang akan banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang akan kita lihat. Apa itu? Mari kita saksikan bersama. Habaib dalam operasi hitam. Media sebagai senjata utama pembentukan opini publik. Kenapa menjawab isu itu sangat penting? Hypnowriting dan Cochrane, apa itu? Ada hal menarik yang saya rangkum dari ulasan Haryoko R. Wiryo Sutomo, seorang konsultan psikologi dalam forum expert sharing tentang literasi digital di kantor Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, di mana beliau menjadi salah satu pembicaranya. Sebagian besar netizen tidak menyadari bahwa konten-konten, status-status, dan meme-meme di media sosial yang menimbulkan kontroversi memang didesain secara khusus untuk memicu perdebatan, percekcokan, silang sengkarut orang ramai. Targetnya menciptakan segregasi sosial. Segregasi sosial adalah pemisahan kelompok sosial yang didasarkan pada keragaman etnis, agama, dan ras. Ini adalah strategi yang dulu dipakai oleh penjajah Belanda. Nah, lagi-lagi ini yang pas adalah maling teriak maling. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengacung tarik-tarikan kancing. Pola yang dituduhkan kepada Kiai Imad dan juga para pendukungnya dengan menyebarkan meme, status, dan video-video dan konten-konten itu adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menciptakan glory di tengah-tengah masyarakat. Dan ini pola yang digunakan oleh penjajah Belanda. Lagi-lagi ini adalah maling teriak maling. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengacung tarik-tarikan kancing. Bahwa apa yang dia katakan ini sebetulnya mereka lakukan itu sejak sebelum adanya polemik nasab. Kita melihat, kita menangkap bahwa pola-pola seperti ini terjadi pada kelompok-kelompok mereka bahkan jauh sebelum adanya polemik nasab. Lagi-lagi ini adalah maling teriak maling. Yang pada masa itu dikenal dengan sebutan divide et impera. Segregasi sosial berdasarkan kelompok membangun dan mengentalkan sikap in-group on-group dalam masyarakat. Tujuan akhirnya menciptakan kelompok pendukung yang fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Dan ini semua menggunakan teknik hypnowriting. Nah, ya lagi-lagi tidak jauh bahwa ini adalah maling teriak maling ya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengacung tarik-tarikan kancing. Jadi apapun gaya bahasa dan polanya itu didesain dengan akademis, dengan menggunakan pendekatan logika, tetapi justru yang terjadi apa yang telah dinarasikan ini kan justru mereka lakukan sendiri. Buktinya dari Kiai Imad dan juga para pendukung-pendukungnya tidak pernah ada bukti mereka menggeruduk para Habib-Habib Ba'alawi atau pendukungnya, tidak pernah mendatangi, tidak pernah menggeruduk, apalagi sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Tidak pernah ada itu. Yang ada justru kelompok-kelompok mereka yang tidak terima dengan tesis Kiai Imad. Karena kalah argumentasi, kalah dalam perdebatan yang terjadi di media sosial. Akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang rasis, cara-cara menggunakan cara-cara kekerasan. Ini lagi-lagi maling teriak maling. Pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang menggunakan teknik hypnowriting di atas? Para cyber army, para buzzers, bisa juga relawan, bisa pula orang profesional, tentara cyber sewaan, cyber mercenaries. Apa yang disasar? Cochrane manusia, di mana security atau insecurity feeling berada. Kedua jenis perasaan tersebut adalah basic insting landasan survival spirit manusia. Cara menguliknya bagaimana? Dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal, yakni pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi
tersembunyi tersebut berupa pesan yang tidak akan ditangkap oleh neokorteks, di mana pikiran kritis dan logika berada, namun langsung menusuk ke crowbrain. Contoh nyata, apa yang jadi target menggembar-gemborkan isu baalwisasi makam, yaitu rasa takut akan kehilangan sejarah, rasa takut sejarah leluhurnya diklaim orang lain, rasa takut tokoh-tokoh Nusantara tidak memiliki sejarah. Konsekuensinya, reaksi primitif pun akan langsung terpicu pada crowbrain, merasa terancam, dan hampir semua orang tidak memahami bahwa reaksi primitif crowbrain tidak dapat dihadapi dengan data. Silahkan Anda berbusa-busa menyajikan data dari sumber-sumber yang kredibel. Percuma, kenapa? Karena data hanya bisa dicerna oleh otak modern, neokorteks, bukan oleh crowbrain. Lalu bagaimana menghadapinya? Kita harus selalu menyajikan data. Hanya saja kita harus sadar bahwa data tersebut tidak untuk mereka yang kebal data, tapi untuk memelihara kewarasan orang lain yang masih mengedepankan neokorteksnya untuk berpikir. Oke, jadi ndak usah kita teruskan bahwa kita sudah tahu siapakah Aventador ini. Sejak awal kemunculan tesis Kiai Imad, dia sudah berupaya untuk mematahkan argumentasi Kiai Imad itu dari berbagai sisi, termasuk di sisi DNA. Kesimpulannya sama, tidak jauh seperti apa yang dilakukan oleh para pembela-pembela yang lain, termasuk menolak fakta-fakta yang disuguhkan oleh Dr. Sugeng, bahkan menuduh Dr. Sugeng itu dengan macam-macam. Kita tahu itu di beberapa status dan juga unggahannya, bagaimana Aventador ini betul-betul kelihatan emosional, ambisinya di dalam menjawab fakta-fakta yang disuguhkan. Tapi sayangnya dia tidak bisa menjawab fakta-fakta tersebut. Dan sekarang ini dia menggunakan cara-cara yang lebih berbahaya, menggunakan narasi-narasi sebaliknya, menggunakan narasi yang mengandung tuduhan dan fitnah. Bahkan ini bisa kita katakan adalah maling teriak maling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling dari